Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa azada nasa'i wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala aidan, ma naqasat sadaqatu minal mal wa ma yazadu Allah 'abdan bi afwi illa izzan wa ma tawadha'a ahadan lillah illa rafa'ahu Allah. Ma'asyiral muslimin, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini menjelang berbuka puasa, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufik, keberkahan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kepada kita. Sehingga selayaknya sebagai seorang hamba, sebagai seorang talabul ilmi, untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah aku beri kepadamu, kata Allah, niscaya aku akan tambah. Namun jika engkau mengkufri nikmat-nikmat yang telah aku beri kepadamu, maka ingatlah azabku sangat pedih. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kembali kita menguntaikan, merangkaikan salawat dan salam kita kepada mahlikal kiram, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa thiqah, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga para santri yang berada di masjid ini adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumil akhir, sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Bulan Ramadan juga merupakan bulan sedekah, disebut bulan solidaritas. Mengapa demikian? Karena sedekah di bulan Ramadan merupakan amalan yang paling afdol, amalan yang paling utama. Oleh sebabnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, alangkah baiknya kita membahas tentang amalan-amalan sedekah. Mengapa dengan demikian? Karena memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan maghfirah, maka akan mendatangkan beberapa keutamaan dalam diri kita. Bahkan di luar daripada Ramadan, sedekah begitu banyak mendatangkan kemanfaatan, begitu banyak mendatangkan keutamaan. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya layaknya kita sebagai seorang tulab, kita sebagai seorang santri, ya, menjelang hari-hari kepulangan kita, untuk kelak ketika kita sudah bersama dengan para keluarga, para sahabat kita, orang-orang terdekat kita, para tetangga kita,
untuk kita dapat menyedekahkan harta kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Rasulullah SAW mengatakan, jauhilah oleh kalian daripada neraka, jagalah diri kalian daripada neraka. Mengapa dengan demikian? Karena kata Rasulullah SAW dengan apa? Walau bisyikki tamrah, walau hanya dengan sebiji kurma. Masyaallah muslimin, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, mari kita membahas tentang memperbanyak sedekah di bulan yang penuh dengan berkah. Sama-sama kita ketahui bahwasanya sedekah merupakan amalan yang mulia, amalan yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perumpamaan orang yang menginfakkan, yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbah, seperti sebuah biji, ambatat sab'a sanabil, yang kemudian kita tanam kemudian menumbuhkan sab'a sanabil, 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap cabang tersebut akan menumbuhkan, akan mengeluarkan mi'atu habbah, 700 buah biji. 100 buah biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah yang akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin, para tulab yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan ini merupakan amalan yang paling utama. Terlebih-lebih di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan rahmah, yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dengan demikian? Karena sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama, sedekah yang paling afdal di luar daripada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan dalam sabdanya dari Anas bin Malik, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama, sedekah yang paling afdal adalah yang diberikan dan dikeluarkan di bulan Ramadan. Oleh sebabnya, Ramadan juga disebut dengan bulan solidaritas, bulan di mana memperbanyak sedekah kita, mengeluarkan sedekah kita. Maka mari sama-sama di bulan yang penuh dengan berkah ini, perbanyaklah sedekah kita untuk menuai berkahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita keluar daripada bulan Ramadan ini, kita mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Lalu apa saja keutamaan bersedekah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini? Begitu banyak keutamaan ketika kita mau bersedekah, menginfakkan harta kita, lebih-lebih di bulan Ramadan. Di luar daripada bulan Ramadan saja, Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Lebih lagi di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, Allah pasti akan melipat-lipat gandakan pahalanya. Yang pertama, apa keutamaan ketika kita bersedekah di bulan Ramadan? Yang pertama adalah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala melakukan perbuatan yang wajib di selain bulan Ramadan. Kemudian barang siapa yang melakukan amalan wajib, perbuatan wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melakukan 70 perbuatan wajib di selain daripada bulan Ramadan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana
yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu, karena Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mau menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, lebih-lebih di bulan Ramadan dan terlebih-lebih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa keutamaan ketika kita bersedekah dan menginfakkan harta kita di jalan Allah pada bulan Ramadan kali ini? Yang kedua adalah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 lipat. 700 kali lipat Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala bagi orang-orang yang mau bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, illa siyam. Innahu li, karena amalan puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Mengapa dengan demikian? Karena mereka dapat melawan hawa nafsunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau mengatakan hal yang serupa seperti ini. Oleh sebabnya, jangan pernah takut ketika nanti kita melaksanakan liburan. Berilah sedekah kepada orang-orang yang masih membutuhkan. Maka jangan pernah lihat kita yang masih berada di bawah, tapi lihat masih ada orang-orang yang berada di bawah kita. Ketika kita berada di atas, jangan pernah congkak. Lihatlah orang yang berada di bawah kita, saling memberi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-yadul a'la khair min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya sedekah jauh lebih baik daripada kita meminta-minta. Maka perbanyaklah sedekah kita. Ketika orang tua kita memberikan rezeki yang berlebih kepada kita di saat liburan nanti, dan kita memiliki teman, sahabat, karib kerabat kita, tetangga kita yang mungkin kurang mampu daripada kita, maka marilah berbagi, memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, hal yang ketiga, keutamaan bersedekah di bulan Ramadan adalah mencegah kematian dari keburukan. Kita tidak tahu, ajal setiap manusia berbeda-beda, dan di waktu dan tempat yang tidak sama. Siapapun mereka, apapun jabatan mereka, apapun pangkat mereka, sekokoh dan sekuat apapun tempat tinggal mereka, kematian pasti akan datang menjemput. Oleh sebabnya, sedekah merupakan salah satu hal yang dapat mencegah kita dari kematian yang buruk, dari su'ul khotimah. Karena hal yang demikian Rasulullah SAW mengatakan, as-shadaqatu tamna'u mitatu su'. Sedekah itu akan mencegah dari kematian yang buruk. Maka ketika kita hendak bersedekah, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan dan murnikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalannya ikhlas, amalan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya perbanyaklah sedekah kita untuk menjaga kita dari kematian yang buruk, dari kematian yang su'ul khotimah. Ya, naudzubillah wa iyadzubillah. Kita semua pasti ingin dan menginginkan kematian yang baik, menginginkan husnul khotimah, menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak sedekah kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan kembali. Ya, karena Ramadan ini adalah ajang bagi kita, madrasah bagi kita, tempat sekolah bagi kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas keimanan kita. Maka Ramadan adalah sarana kita
Mari sama-sama Ramadan ini kita jadikan tempat kita untuk menimba ilmu, tempat kita untuk memperbanyak amal kita. Ya, lebih-lebih memperbanyak sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hal yang keempat, keutamaan yang keempat ketika kita mau menyedekahkan dan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah merupakan peredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dapat memedamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena bersedekah selain mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah juga dapat menghindari kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadaba rabbi, wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar." Rasulullah mengatakan, sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah secara terang-terangan merupakan perisai dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa orang-orang yang mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kelak ia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada naungan di hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa ada 7 golongan yang kelak Allah akan naungi pada hari kiamat. Dan tiada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Pemuda, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, dan ia menyedekahkan hartanya tersebut dengan secara sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ingatkah kita kisah seorang ulama, seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang setiap malamnya mengetuk pintu-pintu para fuqara dengan menggendong gandum di atas pundaknya, dan setiap malamnya ia ketuk. Tidak ada yang mengetahui kedatangan beliau. Setelah beliau ketuk, beliau letakkan gandum tersebut lalu pergi begitu saja. Tiada yang tahu siapa yang meletakkan gandum tersebut di rumah para fuqara. Kapan mereka tahunya? Saat dimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia. Terlihat bekas bercak angkatan gandum di pundak beliau. Masya Allah, beginilah pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih secara tersembunyi, murka Allah akan hilang. Murka Allah akan dapat kita hindari. Kalaupun kita bersedekah secara terang-terangan, dilihat oleh manusia, kita memberikan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, dilihat oleh banyak orang, tidak mengapa. Karena itu akan menjadi perisai, junnatun minan nar, perisai kita dari api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu untuk mengeluarkan. Lebih-lebih kemarin kita sudah mengadakan pertemuan dengan Syekh Tariq Sheikh dari Palestina, dan di situ kita diajak untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu para muslimin, muslimat-muslimat yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, karena mereka membutuhkan uluran tangan kita. Maka siapa yang menyedekahkan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih membantu kaum muslimin dan muslimat yang sangat membutuhkan pertolongan kita, maka Allah akan lipat gandakan seluruh kebajikan itu. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, maka bergembiralah kita yang tadinya menginfakkan harta kita di jalan Allah. Lebih-lebih secara tersembunyi-sembunyi, tanpa siapapun yang mengetahui berapa total yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Hal yang kelima, keutamaan yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ketika kita menyedekahkan harta kita di jalan Allah, yaitu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
Ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma mumsikan talafan. Rasulullah mengatakan, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan ada turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satu dari keduanya berkata, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah pengganti dari siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul akhar, sedangkan malaikat yang lainnya mengatakan, Allahumma mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka jangan pernah menahan harta kita, sedikit atau banyaknya. Allah tidak memandang. Bukankah sudah kita sampaikan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa kontinu kita lakukan. Terus menerus kita lakukan, walaupun amalan itu sedikit, walaupun amalan itu tidak banyak. Maka apa yang kita infakkan di jalan Allah, selagi kita ikhlas dan itu bisa kontinu kita laksanakan setiap bulannya atau setiap harinya atau setiap minggunya, namun itu kontinu, maka itu adalah amalan yang paling Allah cintai daripada kita menyedekahkan harta kita tapi sekali dalam seumur hidup kita. Maka apa yang kita punya, walaupun itu sedikit, karena rezeki yang kita miliki sejatinya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Terdapat hak orang lain di dalamnya. Maka berbagi adalah salah satu cara kita untuk mengeluarkan hak orang lain dari harta yang telah Allah berikan kepada kita. Masyarul muslimin, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang keenam, keutamaan yang keenam yang bisa kita dapatkan ketika kita mau menginfakkan dan menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah akan menambah kemuliaan dan derajat bagi orang-orang yang mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau berkata, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ma naqasat shadaqatu minal mal, wa ma yazadu Allah 'abdan bi afwi illa 'izzan." Wa ma tawadu'a ahadu lillah illa rafa'ahu Allah. Rasulullah mengatakan bahwasannya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan baginya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Oleh sebabnya, jangan pernah takut bahwa sejatinya harta yang kita miliki sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan. Itulah yang menjadi harta kita kelak di akhirat. Maka jangan pernah takut berapapun, dengan jumlah yang seadanya pun, Allah akan tetap menilai dengan pahala yang berlipat luar biasa. Karena sejatinya harta yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pula lah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya mana qasad shadaqatu min mal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta kita, bahkan sedekah melipat gandakan seluruh amalan-amalan kita. Apa yang kita sedekahkan Allah akan lipat gandakan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di dalam surat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, bahwa Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang bersedekah. 1.000 rupiah yang kita sedekahkan di jalan Allah akan menjadi 7.000 rupiah. Dari 7.000 rupiah akan menjadi 700.000 rupiah. Masya Allah, luar biasa pahala yang akan kita dapatkan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama memperbanyak sedekah kita, baik dengan materi, baik dengan doa, baik dengan kalamut thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. Kalau kita tidak mampu dengan materi, tidak mampu dengan harta kita, setidaknya kita bisa dan mampu menjaga lisan kita. Qanifidin arsyadani warsyadakumullah. Yang terakhir, keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita mau menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah
bahwasanya sedekah dapat menjaga diri kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah." Rasulullah mengatakan, jagalah diri kalian dari siksa neraka sekalipun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Faman lam yajid, dan barang siapa kalaulah kita belum bisa dan belum mampu untuk melakukan hal tersebut, walau hanya dengan sebiji kurma, walau hanya dengan 1.000 rupiah, walau hanya dengan 500 perak, kita belum dapat melakukan hal tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabi kalimatin thayyibah, maka lakukan ia dengan ucapan yang baik. Jaga lisan kita. Ya. Ini yang harus antum ketahui semuanya. Bahwa tidak butuh nilai yang tinggi untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita tentang banyak hal. Ramadan mengajarkan kita tentang kasih sayang. Ramadan mengajarkan kita tentang saling memberi. Ramadan adalah madrasah bagi kita. Maka di menjelang-jelang kepulangan antum ini, yang beberapa hari lagi akan kita laksanakan, mari sama-sama memperbanyak sedekah kita. Kita ketahui di antara kita semuanya bukanlah orang yang mampu. Masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Oleh sebabnya, semoga motivasi dan tausiah sore yang berbahagia ini dapat menjadikan motivasi dan menambah motivasi kita semua, ya, untuk memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.